Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Dila mohon maaf kepada rekan-rekan. Kemarin masa tutorial kita Rabu malam ternyata itu terekam tapi suaranya sangat kecil, jadi juga akan sangat sulit untuk didengar walau Dila upload ke YouTube. Jadi Dila putuskan untuk kembali memulai merekam kembali tutorial kita sebelumnya. Jadi Dila mohon maaf kepada rekan-rekan semua. Baiklah, langsung saja akan kita mulai. Mata kuliah kita adalah pengantar ilmu politik, jurusan ilmu komunikasi semester ganjil 2016 dengan saya, tutornya Ardila Putri SIP. Sedikit perkenalan, nama saya Ardila Putri SIP. SIP itu adalah Sarjana Ilmu Politik, panggilannya Dila. Sekarang saya adalah mahasiswa S2 di jurusan Asia Pacific Studies, National Cheng Chi University. Kalau untuk kontak bisa menghubungi Dila via Facebook. Mungkin teman-teman semua setelah meng-add-nya. Lalu kita lanjut saja. Ada beberapa hal penting yang perlu kawan-kawan ingat. Yang pertama adalah bahwa diharapkan kawan-kawan mahasiswa membaca modul sebelum tutorial, sehingga kawan-kawan memiliki dasar pengetahuan yang cukup saat kita tutor, dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut terhadap mungkin beberapa kata-kata atau beberapa hal yang mungkin kawan-kawan belum mengerti. Kemudian perlu juga diingat itu ada 2 nilai yang akan diberikan oleh UT. Yang pertama itu adalah nilai dari tutor dan yang kedua adalah nilai dari UAS. Kedua bobotnya itu 50%, 50%. Jadi kegiatan tutor kita ini nanti akan menyumbang 50% atau sebagian dari nilai kawan-kawan. Kemudian nilai UAS kawan-kawan juga nanti akan menyumbang 50%. Untuk nilai tutor sendiri itu adalah 70% tugas dan 30% kehadiran. Kalau seandainya rekan-rekan semua selalu hadir, maka itu sudah mendapatkan 30%. Dan kalau seandainya teman-teman semua mengerjakan tugas, maka kawan-kawan juga akan mendapatkan 70%. Jadi semuanya total adalah 100%. Soal tugas mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut nanti di grup Facebook. Itu tugas akan dikumpulkan pada pertemuan 3, pertemuan 5, dan pertemuan 7. Oke, kita lanjut saja. Ini merupakan peta kompetensi dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Kawan-kawan bisa melihatnya di dalam modul. Itu ada beberapa peta kompetensinya, mulai dari kita minggu ini tentang menjelaskan ruang lingkup ilmu politik, sampai nanti di minggu ke-9 itu tentang fungsi judicial review dan lain sebagainya. Kawan-kawan bisa lihat di modulnya masing-masing. Baiklah, untuk pertemuan pertama, itu kita akan membahas tentang ilmu politik, ruang lingkup, dan juga konsep. Di mana di sini rekan-rekan mahasiswa diharapkan setelah mengikuti tutorial ini, maka kawan-kawan mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian ilmu politik, definisi ilmu politik, bidang kajian ilmu politik, konsep-konsep dalam ilmu politik, cakupan ilmu politik. Oke, lalu apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Ada 3 kegiatan belajar. Yang pertama itu adalah tentang perkembangan ilmu politik, yang kedua itu adalah tentang konsep-konsep politik, dan yang ketiga itu adalah tentang sistem politik. Kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitunya tentang perkembangan ilmu politik. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah tentang sejarah, yang kedua adalah tentang bidang kajian, dan yang ketiga adalah tentang definisi. Sebelumnya, sebagai pendahuluan atau gambaran, sebenarnya kemunculan ilmu politik ini terdapat 2 pandangan dari para ahli. Ada satu ahli yang melihat ilmu politik sebagai pengetahuan tertua di antara ilmu-ilmu sosial lainnya. Karena itu kembali lagi kepada zaman Yunani kuno.
bahkan sebelum Masehi. Tapi ada juga yang menganggap bahwa pandangan ilmu politik itu lahir pada abad ke-19, karena baru di saat itulah kembali ilmu politik dicetuskan sebagai sebuah bidang ilmu. Nanti kita akan membahas lebih jauh tentang sejarah ini. Kemudian juga yang perlu teman-teman catat adalah ada 5 bidang kajian utama ilmu politik. Yang pertama itu adalah teori politik, yang kedua adalah lembaga-lembaga politik, yang ketiga adalah partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum, yang keempat adalah hubungan internasional, dan yang kelima adalah pembangunan politik. Ini berdasarkan kepada UNESCO. Nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian juga perlu dicatat, nanti kita akan belajar tentang konsep dalam ilmu politik, tentang masyarakat, negara, kekuasaan politik, legitimasi, keadilan, juga beberapa konsep-konsep lainnya. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu tentang sejarah ilmu politik sendiri. Seperti yang telah Dila bilang tadi, ada 2 pembagian dari orang memandang ilmu politik ini. Ada yang bilang bahwa ilmu politik ini merupakan ilmu yang paling tua loh di jurusan sosial, tapi ada juga yang bilang itu dimulai pada abad ke-19. Maka kalau seandainya orang-orang yang menyatakan bahwa ilmu politik itu adalah ilmu yang merupakan ilmu tertua di jurusan sosial, maka mereka melihat lagi ke masa-masa Yunani kuno 450 sebelum Masehi. Itu mereka mengacu kepada pendapat-pendapat dari Plato, Aristoteles, Herodotus, dan juga ahli-ahli lainnya. Sedangkan kalau di India itu ada Dharma Sastra, Arta Sastra, kalau di Cina itu ada Confucius, Mencius. Tapi di dalam modul tidak dijelaskan tentang Islam, yang menjelaskan tentang Al-Quran, tapi Dila memasukkan di sini itu ada Al-Quran juga. Kemudian di Indonesia itu ada dalam kitab Pararaton, Negara Kertagama, dan Babat Tanah Jawi. Kemudian kalau seandainya di Minangkabau itu ada Kaba. Namun ada kelompok kedua yang menganggap bahwa ilmu politik itu mulai muncul pada abad 19. Mengapa mereka menyatakan demikian? Karena pada abad 19 inilah ilmu politik baru menjadi satu ilmu yang dipelajari secara sistematis. Jadi mereka ini dimulai lagi, tradisinya itu adalah di Eropa. Jadi ada mereka juga terbagi-bagi, itu ada tradisi yuridis formal, juga ada tradisi filsafat moral. Kalau seandainya tradisi yuridis formal itu adanya di Jerman, Austria, Prancis. Di sini mereka menganggap bahwa kalau yuridis formal itu mereka membawakan masalah-masalah hukum. Hukum juga termasuk ke dalam ilmu politik. Sedangkan kalau filsafat moral itu berkembangnya di Inggris, mereka lebih melihat bahwa dalam melihat ilmu politik kita melihatnya dari unsur-unsur filsafat dan unsur-unsur moral di dalam masyarakat. Kemudian muncul lagi Amerika sebagai kekuatan baru. Mereka menganggap bahwa ilmu politik itu adalah campuran gitu. Campuran dari berbagai pemikiran-pemikiran ahli sebelumnya, itu ide rasionalitas dari Yunani tadi, yaitu pendapatnya Plato, Aristoteles, Herodotus, dan yang lain sebagainya. Kemudian ide yuridis Romawi, ditambah ide kenegaraan Jerman, terus ditambah lagi dengan ide persamaan, kebebasan, dan kekuasaan dari Inggris dan Prancis. Jadi ini mereka, kalau Amerika itu lebih mencampur semuanya gitu. Dan itulah yang berkembang sampai saat sekarang ini. Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya, itu adalah tentang bidang kajian ilmu politik. Bidang kajian ilmu politik ini maksudnya adalah apa sih yang dipelajari oleh orang ilmu politik itu gitu. Apa perbedaan dari seorang ahli ilmu politik dengan orang yang bukan ahli ilmu politik tapi bicara politik.
Kalau seandainya ahli ilmu politik, mereka dalam melihat sesuatu itu berdasarkan ilmunya, berdasarkan konsep-konsepnya, berdasarkan pendekatan-pendekatannya. Perihal konsep dan pendekatan ini, nanti Dila akan menjelaskan pada bagian-bagian selanjutnya nanti. Dila akan menjelaskan satu persatu. Marilah kita melihat yang saat ini untuk kepada bidang kajian ilmu politik. Apa sebenarnya yang dipelajari oleh orang-orang atau ahli-ahli ilmu politik? Ini ada menurut pendapat seorang ahli namanya Andrew Hewood. Beliau berkata bahwa pada tahun 1997 beliau berkata bahwa ada 5 bidang kajian ilmu politik. Yang pertama adalah teori politik. Orang ilmu politik yang mempelajari teori politik biasanya mereka akan mempelajari contohnya seperti ini, tentang definisi politik, pemerintahan, sistem dan rezim, ideologi-ideologi politik, demokrasi, negara, dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang bangsa-bangsa dan globalisasi. Bisa jadi bagiannya adalah bangsa dan nasionalisme, politik subnasional, politik global. Oh ya, kemarin pada saat kita diskusi ada yang menanyakan tentang apa perbedaan dari politik subnasional dan politik global. Kalau seandainya politik subnasional adalah politik dalam sebuah negara. Contohnya dalam negara Indonesia. Nanti subnasionalnya bisa saja, contohnya Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagainya. Itu adalah subnasional. Sedangkan kalau politik global itu adalah politik lintas batas negara. Contohnya mungkin hubungan antara Indonesia dengan Malaysia, contohnya dengan apalagi negara-negara lain. Kemudian yang ketiga itu adalah interaksi politik. Apa yang mereka pelajari itu tentang ekonomi dan masyarakat, tentang budaya politik, tentang legitimasi, perwakilan, pemilu dan partisipasi dalam pemilu, partai politik dan sistem kepartaian, kelompok kepentingan dan gerakan. Kemudian yang keempat adalah tentang mesin pemerintahan. Itu tentang konstitusi. Konstitusi tahu, itu contohnya tentang undang-undang. Kemudian hukum dan yudikatif, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, birokrasi, militer, dan polisi. Kalau seandainya yudikatif itu seperti Mahkamah Agung. Kalau legislatif itu seperti DPR dan MPR. Sedangkan kalau eksekutif itu contohnya adalah presiden dan para menteri-menterinya. Kemudian birokrasi itu bisa saja contohnya KDI gitu kan. Yang kelima adalah kebijakan dan kinerja. Mereka bisa saja mempelajari tentang proses kebijakan dan kinerja sistem. Contohnya bisa saja mereka mempelajari tentang kebijakan kenaikan gaji buruh migran Indonesia atau gaji buruh migran yang ada di Taiwan atau sebagainya, atau kebijakan pemerintah Indonesia tentang buruh migran yang akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Mungkin juga tentang kinerja sistem. Kinerja sistem ini maksudnya bisa saja tentang negara, bagaimana negara melindungi hak-hak para buruh migran di Taiwan contohnya. Bagaimana Indonesia melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat buruh migran lebih diperhatikan oleh pemerintah Taiwan dan sebagainya. Itu adalah bidang-bidang kajian yang dipelajari oleh orang-orang ilmu politik. Terus ada lagi Badan PBB. Itu Badan PBB UNESCO. Badan ini mengurusi bagian ekonomi, sosial, dan budaya. Pada tahun 1950 menyatakan paling tidaknya ada 4 bidang kajian ilmu politik, yaitunya tentang teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golong-golongan, dan pendapat umum, kemudian hubungan internasional. Kalau teori politik sendiri itu meliputi tentang kajian undang-undang dasar, konstitusionalisme, dan sejarah perkembangan pemikiran politik. Sedangkan untuk lembaga-lembaga politik itu meliputi tentang studi undang-undang dasar, pemerintahan nasional,
pemerintahan daerah, fungsi sosial, dan juga fungsi ekonomi dari pemerintah, perbandingan lembaga-lembaga politik. Kemudian kalau seandainya untuk partai-partai, golongan-golongan, dan pendapat umum, itu meliputi kajian tentang partai-partai politik, golongan-golongan, asosiasi-asosiasi, partisipasi warga negara dalam pemerintahan dan administrasi, serta pendapat umum. Sedangkan untuk hubungan internasional itu meliputi tentang studi bidang politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, serta hukum internasional. Jadi, mbak-mbak dan mas-mas yang menjadi buruh migran ini juga merupakan bidang kajian ilmu politik gitu. Contohnya bagaimana para buruh migran berkumpul atau mendirikan asosiasi buruh migran Indonesia di Taiwan, atau melihat bagaimana partisipasi buruh migran Indonesia saat pemilu tahun 2014 kemarin. Juga tentang mungkin bisa dilihat tentang bagaimana partisipasi buruh migran Indonesia dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KDII dan sebagainya. Itu merupakan bidang kajian ilmu politik juga. Jadi jangan dibilang kalau seandainya ilmu politik itu adalah jauh dari kehidupan kita, dan berpikiran bahwa ilmu politik itu tidak perlu dipelajari karena semua orang bisa memberikan komentar tentang politik. Kita harus membedakan antara ilmu politik, komentar orang yang memiliki ilmu, dengan politik biasa, komentar orang-orang yang hanya melihatnya begitu saja dengan kacamata kudanya gitu. Ini adalah bidang-bidang yang tadi dijelaskan tentang teori politik, lembaga-lembaga politik, tentang konsep-konsep sosiologi dan psikologi, dan sebagainya. Yang pertama itu adalah kita bisa lihat setidaknya ada 4 bidang lah yang termasuk ke dalam bagian atau bidang kajian ilmu politik. Yang pertama itu adalah tentang teori politik, yang merupakan bahasan sistematika dan generalisasi dari gejala-gejala politik. Generalisasi itu maksudnya adalah ketika mereka melihat sebuah gejala-gejala politik, mereka akan menjelaskan dengan konsep dan pendekatan-pendekatan tertentu dan menyatakan, oh begini-begini loh, mereka membentuk pola-pola tertentu. Sifatnya bisa saja spekulatif, merenung-renung, bisa saja deskriptif, itu menggambarkan, atau bisa saja komparatif, yaitunya membandingkan. Kemudian ada bidang kedua, yaitunya tentang lembaga-lembaga politik. Itu mempelajari tentang kinerja pemerintah berikut para aparatnya, yang secara teknis merupakan tenaga untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Bisa saja di bidang ini contohnya kita mempelajari tentang bagaimana Satgas untuk TKI merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendukung para buruh migran yang ada di luar negeri atau yang lainnya. Sedangkan untuk bidang ketiga itu adalah tentang mereka banyak menggunakan konsep-konsep sosiologi dan psikologi dan menunjukkan aspek dinamika politik tingkat massa. Contohnya mungkin dia nanti bisa saja mempelajari tentang perspektif atau pandangan buruh migran Indonesia tentang kenaikan gaji buruh migran di Taiwan. Itu salah satu contohnya. Atau yang lainnya bisa juga. Kemudian ada lagi bidang lain, yang bidang keempat itu tentang pembangunan politik. Itu atau political development, itu menelaah tentang dampak pembangunan sosial ekonomi terhadap susunan masyarakat. Bisa saja kalau pembangunan politik atau political development ini mereka melihat tentang bagaimana kontribusi dari uang yang dikirimkan oleh buruh migran Indonesia yang ada di Taiwan ke keluarganya yang ada di Indonesia, apa-apa saja yang mereka lakukan dengan uang itu dan sebagainya, dan kenapa buruh migran itu disebut dengan pahlawan devisa dan sebagainya. Itu bisa di bidang pembangunan politik atau political development. Baiklah, lalu kita masuk
apa sih ilmu politik itu gitu? Apa sih politik itu? Mungkin rekan-rekan mahasiswa telah membacanya. Itu di dalam silabus, orang yang menulis buku atau silabus kawan-kawan itu Miriam Budiarjo menyatakan bahwa politik itu adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Jadi ada yang perlu beberapa yang rekan-rekan highlight atau garis bawahi di sini, yaitu yang pertama adalah berbagai kegiatan. Yang kedua adalah sistem politik atau negara. Kemudian adalah proses penentuan tujuan. Kemudian melaksanakan tujuan tersebut. Itu definisi kedua itu dari Haywood. Dia menyatakan bahwa politik itu adalah keseluruhan aktivitas di mana masyarakat membuat, mempertahankan, dan membuat amandemen aturan-aturan umum di mana mereka hidup. Amandemen itu maksudnya adalah perubahan atau mengubah. Jadi kalau bisa kita lihat dari dua ini, itu adalah kedua-duanya menyatakan itu adalah kegiatan atau aktivitas. Dan itu berhubungan dengan masyarakat sebagai objeknya. Apa yang mereka lakukan itu adalah membuat, mempertahankan, dan juga mengubah aturan-aturan umum di mana mereka hidup. Itu kan merupakan proses dari penentuan tujuannya. Itu mereka buat kan. Terus melaksanakan tujuannya. Bisa saja mereka pertahankan aturan-aturan yang telah mereka buat itu. Bisa saja mereka rubah. Itulah yang disebut dengan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya tersebut. Contohnya, nanti kita lihat lagi di bagian bawah. Jadi dari yang pengertian yang telah kita jelaskan tadi, kita menggarisbawahi setidaknya ada beberapa aspek dalam ilmu politik yang harus kawan-kawan ingat. Yang pertama itu adalah negara, atau dalam bahasa Inggrisnya state. Yang kedua itu adalah kekuasaan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Yang keempat adalah kompromi dan konsensus. Dan yang kelima adalah pembagian atau distribution. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama dulu, yaitunya negara. Apa itu negara? Negara itu merupakan sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Nah, seperti Indonesia. Itu kan kekuasaan yang tertinggi, yang sah kan? Dan kita sebagai warga negara Indonesia mematuhinya kan? Itulah yang disebut dengan negara. Kedua adalah tentang kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Contohnya gimana? Contohnya adalah pemerintah Indonesia. Dia memiliki kekuasaan. Jokowi dan juga pejabat-pejabat di bawahnya, dia memiliki kekuasaan yang pada akhirnya kita semua sebagai warga negara mematuhinya kan? Kemudian yang ketiga itu adalah tentang pengambilan keputusan dalam kebijakan publik. Itu adalah menyangkut tentang bagaimana keputusan kolektif atau keputusan bersama dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kompromi dan konsensus. Politik kan seringkali dianggap sebagai suatu cara untuk menyelesaikan sebuah konflik. Gimana caranya? Ya dengan kompromi dan konsensus gitu. Contohnya si A, dia bermasalah dengan si B. Ya dia
menjalankan dengan kompromi. Apa sih maunya si A, apa sih maunya si B, terus mereka kompromikan, ternyata mereka maunya ini, maunya ini. Dan terus nanti kalau seandainya mereka telah berkompromi, maka muncullah konsensus. Konsensus itu adalah apa? Itu adalah hasil dari kompromi tadi, hasil dari menyatukan keinginan si A, si B, si C, si D, si E menjadi satu, kemudian disetujui secara bersama, maka menghasilkan sebuah kebijakan atau keputusan yang menjadi konsensus bagi seluruhnya. Kemudian tentang pembagian atau distribution. Pembagian ini adalah tentang bagaimana alokasi atau pembagian dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat politik. Contohnya, pembagian dalam uang yang bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk pemberdayaan TKI. Mungkin di pembagiannya nanti akan ada pembagian untuk melaksanakan acara pengajian, bisa saja untuk melaksanakan kegiatan dangdut atau yang lainnya. Sedangkan alokasi itu lebih kepada penjatahannya. Contohnya untuk pengajian berapa? Apakah itu dari 20.000 itu untuk pengajian 5.000 NTD contohnya. Ini Dila menjelaskan tentang pembagian dan alokasi ini karena ada yang bertanya kemarin pas waktu kita tutorial. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep-konsep politik. Ini merupakan adalah kegiatan belajar kedua tentang konsep-konsep politik. Terus, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan konsep gitu? Konsep itu adalah unsur penelitian yang terpenting dan merupakan sesuatu yang digunakan oleh para peneliti untuk lebih mengerti dunia sekelilingnya. Lah, apa nih maksudnya? Oke, tadi kan Dila sudah bilang bahwa ada perbedaan antara orang yang mempelajari ilmu politik, melihat politik, dengan orang yang tidak mempelajari ilmu politik, melihat politik. Salah satunya adalah dengan penggunaan konsep ini. Kalau orang yang mempelajari ilmu politik, mereka akan mempelajari tentang konsep-konsepnya. Jadi kalau mereka menjelaskan sesuatu itu, mereka akan menggunakan konsep-konsep. Mereka contohnya tentang ada segerombolan orang. Nanti mereka akan memberikan, segerombolan orang itu namanya adalah masyarakat. Tapi masyarakat itu nanti ada beberapa hal yang bisa dikatakan kenapa mereka masyarakat. Jadi itu membedakan antara masyarakat dengan yang tidak atau sebagainya. Itu disebut dengan konsep. Oke. Terus apa sih konsep-konsep politik? Setidaknya ada beberapa konsep politik yang harus kawan-kawan ketahui. Yang pertama itu adalah tentang masyarakat. Yang kedua adalah konsepnya tentang negara, konsep wilayah, konsep penduduk, konsep pemerintah, konsep kedaulatan, konsep kekuasaan, dan konsep legitimasi. Dila akan menjelaskan konsep-konsep ini satu persatu nantinya. Oke. Pertama, konsep masyarakat. Nah, ini contohnya orang ilmuwan politik. Mereka memberikan pengertian-pengertian tentang masyarakat. Contohnya Profesor Miriam Budiarjo bilang, salah satu bentuk asosiasi yang mencakup semua hubungan dan kelompok di dalam suatu wilayah. Kalau McIver itu menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata. Sedangkan Harold J. Lasky menjelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Jadi inilah
gambaran tentang konsep masyarakat yang diberikan oleh para ahli. Lanjut, tentang negara, konsep negara. Apa itu negara? Jadi ahli menyatakan negara itu, konsep tentang negara itu memiliki beberapa kriteria. Ada kriteria-kriteria yang dibutuhkan agar sebuah wilayah bisa dikatakan sebagai negara. Yang pertama, memiliki kedaulatan. Yang kedua, memiliki pengakuan diakui sebagai institusi publik. Yang ketiga, memiliki kekuasaan yang sah atau legitimate. Yang keempat, dominasi yang didukung oleh pengguna yang kohesif. Dan yang kelima itu adalah tentang asosiasi teritorial dengan batas-batas geografis yang diakui secara yuridis, baik domestik maupun global. Dan mungkin kalau kita ambil contoh Taiwan itu masih bermasalah dengan ini, yaitunya tentang pengakuan secara yuridis di level global. Belum semua negara mengakui bahwa Taiwan itu adalah merdeka. Seperti yang telah kita bahas di saat tutorial kemarin, pertanyaan tentang Taiwan itu, apakah Taiwan itu Cina atau tidak. Oke, kita lanjut. Konsep selanjutnya adalah pemerintah. Ahli menyatakan pemerintah itu adalah tentang organisasi yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk yang berada dalam wilayahnya. Terus ada yang bilang, pemerintah sama negara itu sama atau beda sih gitu. Jadi ahli menjelaskan bahwa pemerintah dan negara itu berbeda. Kenapa? Yang pertama, ruang lingkup negara itu lebih luas dari pemerintah. Negara itu contohnya Indonesia. Pemerintah itu ya si Bapak Jokowi dan juga seluruh jajaran-jajarannya. Negara berkesinambungan sedangkan pemerintah sementara. Negara kita sama-sama tahu Indonesia itu ada sejak tahun 1945, sedangkan pemerintah itu mereka berbeda-beda kan. Ada pemerintah Soekarno, lanjut ke Soeharto, terus berubah lagi ke Habibie, lari lagi ke Wahid, terus Mega, SBY, dan akhirnya sekarang itu adalah Jokowi. Sedangkan negaranya tetap Indonesia kan. Kemudian yang ketiga, pemerintah adalah pelaksana otoritas negara. Jadi pemerintah itu adalah menjalankan fungsinya sebagai untuk meraih tujuan-tujuan negara. Kemudian negara menjalankan otoritas impersonal. Apa maksudnya di sini? Contohnya kayak orang-orang di KDI, apakah itu presidennya Pak SBY, apakah itu presidennya Pak Jokowi, mereka tidak diberhentikan jadi PNS kan? Karena mereka adalah pegawai negeri sipil, mereka adalah pegawainya negara. Jadi mau berganti ke pemerintah, mau tidak, mereka tetap di posisi mereka. Itu dinamakan dengan otoritas impersonal yang dimiliki oleh negara yang mempekerjakan mereka. Kemudian negara mewakili, ini secara teoritis ya, negara mewakili kepentingan masyarakat, sedangkan pemerintah itu mewakili kelompok yang saat itu sedang berkuasa. Contohnya, negara Indonesia secara teoritis itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kalau pemerintah, contohnya pemerintah Jokowi, itu mewakili koalisi pemerintahnya, PDIP, dan partai-partai lainnya. Kemudian ada lagi konsep kedaulatan. Apa itu kedaulatan? Menurut modul kita, menurut Profesor Miriam Budiarjo, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan semua cara yang tersedia, termasuk cara-cara kekerasan. Jadi mereka punya kekuasaan tertinggi itu untuk membuat, melaksanakan undang-undang, dan sebagainya. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, setidaknya ada
fungsi minimum dari negara. Yang pertama adalah menyelenggarakan penertiban untuk mencapai kepentingan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Gimana mereka melaksanakannya? Ya, mereka buatlah undang-undang. Contohnya kalau di Taiwan, supaya sampah tidak bertebaran di mana-mana, mereka mengaturkan pembuangan sampahnya seperti apa gitu. Kemudian yang kedua, mengusahakan kesejahteraan rakyatnya. Ini contohnya pemerintah kita membuat berbagai kebijakan dengan tujuan agar rakyatnya lebih sejahtera. Itu secara teoritis ya. Kemudian yang ketiga itu menyelenggarakan pertahanan terhadap ancaman dari dalam dan luar. Itu bisa saja kan kita lihat itu ada tentara-tentara kita dan juga aspek-aspek pertahanan lain yang dimiliki oleh Indonesia. Yang keempat itu adalah menegakkan keadilan. Jadi fungsi negara itu adalah menegakkan keadilan. Makanya ada undang-undang. Lalu kalau seandainya orang melanggar undang-undang, makanya ada hukuman pidana atau penjara. Kemudian ada lagi konsep selanjutnya. Konsep keberapa ini ya? 7 ya, tentang kekuasaan. Apa sih kekuasaan? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan sumber-sumber daya kekuasaan tertentu untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga orang atau kelompok itu bertingkah laku sesuai dengan keinginan atau tujuan pihak yang memiliki kemampuan. Contohnya apa? Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Presiden memiliki kekuasaan sehingga kita sebagai warga negara Indonesia mematuhi beliau sebagai seorang presiden. Dan kita bertingkah sesuai dengan yang diinginkan karena dia memiliki kekuasaan. Apa wujud-wujud dari kekuasaan? Setidaknya ada 3 wujud kekuasaan. Yang pertama itu adalah pengaruh atau influence. Yang kedua itu adalah pertukaran dengan keuntungan mutual atau kesepakatan. Dan yang ketiga itu adalah tentang kekuatan sebagai kekuasaan dalam bentuk keras berupa paksaan ataupun intimidasi. Jadi kita bisa melihat kekuasaan itu dari 3 ini. Contohnya pengaruh atau influence. Kita lihat pemerintah kita, gimana dia mempengaruhi kita. Contohnya dia membuat berbagai kebijakan-kebijakan yang harus kita patuhi. Terus ada kesepakatan. Contohnya apa? Pemerintah Taiwan bersepakat untuk menaikkan gaji buruh migran Indonesia. Terus ada kekuatan sebagai kekuasaan dalam bentuk keras berupa paksaan atau intimidasi. Itu apa contohnya? Ya tongkat hukum. Ya kalau seandainya BMI mau pergi bekerja ke luar negeri, dia harus mengurus visa. Sebelum mengurus visa itu apa yang harus dilakukannya? Dia harus check up, medical check up. Itu kan paksaan dan intimidasi kan yang harus kita patuhi kan? Itulah yang disebut dengan wujud kekuasaan. Terus apa sih sumber daya kekuasaan politik? Setidaknya itu ada 5. Yang pertama fisik, penguasaan senjata contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah ekonomi dalam bentuk kekayaan ataupun pengendalian atas barang atau jasa. Yang ketiga itu adalah normatif, tradisi, moralitas, religius, legitimasi dan juga wewenang. Yang keempat itu adalah personal, karisma, daya tarik, popularitas. Kemudian yang kelima itu adalah keahlian, informasi, pengetahuan, teknologi, intelijensi, dan sebagainya. Kemudian konsep selanjutnya, konsep keberapa lagi ya? Itu adalah konsep ke-8 ya, legitimasi. Legitimasi ini berkaitan erat dengan kekuasaan. Legitimasi itu artinya adalah sah. Jadi ada beberapa klasifikasi legitimasi atau
pengakuan. Ibaratnya legitimasi ini adalah pengakuan. Ada beberapa klasifikasi legitimasi. Yang pertama adalah tradisional klasik, yang kedua adalah karismatik, yang ketiga adalah tujuan rasional, yang keempat adalah eudemonik, yang kelima nasionalis, keenam tradisional baru, ketujuh legal rasional, kedelapan itu adalah pengakuan formal, yang kesembilan adalah dukungan informal, dan yang kesepuluh adalah keberadaan panutan eksternal. Ini tidak terlepas dari pendapat beberapa ahli sebelumnya. Itu seperti Max Weber menyatakan bahwa legitimasi itu ada 3 modelnya, model tradisional, karismatik, dan legal rasional. Apa itu? Kalau model tradisional, legitimasi kekuasaan seorang pemimpin diberikan oleh masyarakat berdasarkan pada tradisi yang sudah mengakar, yang sangat mudah terlihat pada bentuk-bentuk monarki klasik dan konstitusional yang saat ini masih ada. Contohnya dari legitimasi tradisional klasik ini apa? Contohnya Sultan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono itu adalah tradisional klasik. Kemudian ada lagi yang kedua itu adalah legitimasi atau pengakuan yang didapatkan karena modal karismatik. Itu lebih banyak didasarkan pada kualitas personal sang pemimpin, baik karena keahliannya memimpin ataupun karena karismanya. Contohnya, pemilihan si Presiden Soekarno jadi presiden, atau kita ambil saja contohnya mungkin pemilihan pemimpin buruh migran di wilayah tertentu, contohnya Pak RT-nya untuk wilayah Taipei gitu. Dia dipilih karena karismanya gitu. Kemudian selanjutnya adalah legitimasi model legal rasional. Itu lepas dari ikatan emosional akibat tradisi maupun personal pemimpinnya, tetapi lebih didasarkan pada peraturan legal formal yang mendasari kekuasaan seorang pemimpin. Contohnya itu adalah didapat dari pemimpin itu didapat dari pemilu. Contohnya kayak Presiden Jokowi, itu adalah tujuan dia mendapatkan legitimasi karena tujuan rasional. Tujuan rasionalnya adalah berdasarkan undang-undang kita harus memilih presiden secara langsung. Kemudian ada lagi eudemonik. Sebenarnya model eudemonik ini hampir sama dengan model sebelumnya, tetapi dalam model ini penguasa mendapatkan legitimasi jika penguasa dapat memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah model tradisional baru. Itu berbeda dengan tradisional klasik, di mana penguasa baru mendapatkan legitimasi dengan mengacu kembali pada dasar-dasar tradisi lama yang masih dipegang oleh masyarakat luas. Ini bisa kita lanjutkan definisikan seperti Sultan Hamengkubuwono tadi. Kemudian 3 model legitimasi terakhir, pengakuan formal, dukungan informal, dan keberadaan panutan eksternal, itu berkaitan dengan legitimasi yang diberikan oleh dunia internasional atas rezim nasional. Contohnya saat negara Indonesia diakui sebagai bangsa yang merdeka tahun 45, itu masih dukungan informal yang mereka kasih. Kemudian tahun 49 baru deh mereka mengakui Indonesia adalah negara merdeka dengan pengakuan formal. Oke. Selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan belajar ketiga, itu tentang sistem politik. Sebelum masuk ke sana, marilah kita break sebentar.
Oke, kita masuk ke kegiatan belajar ketiga. Itu adalah tentang sistem politik. Setidaknya ada 3 pembagian dari yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu adalah tentang pengertian dan variabel. Kemudian ada yang kedua tentang pendekatan dalam sistem politik. Dan ketiga adalah berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Apa beda yang kedua dan ketiga ini? Kalau yang kedua itu pendekatan dalam sistem politik itu ada beberapa saja pendekatan atau yang digunakan dalam menjelaskan sistem politik itu sendiri. Sedangkan yang ketiga itu adalah tentang pendekatan dalam menjelaskan ilmu politik. Oke, kita masuk yang pertama. Apa sih sistem politik itu? Gimana sih bentuknya gitu? Sistem politik itu adalah konsepnya dipinjam dari biologi. Mungkin dulu pernah ya belajar saat masih SD itu kita pengetahuan alam ya belajarnya. Ya pokoknya SD, SMP, SMA lah. Jadi di biologi itu sistem itu apa? Itu adalah bagian-bagian atau komponen yang saling bergantung satu sama lain. Lalu dibawakan ke politik. Gimana sih sistem politik? Itu adalah bagian atau komponen-komponen dalam bagian atau komponen dalam sistem politik itu sendiri, di mana dia bergantung satu sama lain. Jika seandainya yang satu itu berubah, maka sistem akan berpengaruh secara keseluruhan. Kemudian sistem itu bekerja sama dalam suatu lingkungan tertentu yang lebih luas dan ada perbatasan antara masing-masing sistem. Apa nih maksudnya? Sistem itu terdiri dari bagian-bagian. Contohnya, di Indonesia gimana? Itu kan kekuasaan itu terbagi atas 3. Itu adalah kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif siapa? Presiden dan anggota-anggotanya. Yudikatif siapa? Mahkamah Agung. Contohnya. Legislatif siapa? MPR, DPR, DPD, atau yang lainnya. Kemudian perubahan dalam suatu sistem itu akan berpengaruh pada sistem secara keseluruhan. Apa contohnya? Contohnya kayak Taiwan yang baru saja pemilihan presiden kemarin kan? Dia memilih presidennya yang pertama wanita, presiden wanita pertama. Sebelumnya kan presidennya adalah laki-laki, Presiden Ma. Kemudian akan digantikan oleh Presiden Tsai Ing-wen. Dia adalah wanita. Mereka berasal dari partai politik yang berbeda pula. Nanti pasti akan ada perbedaan saat dimana Presiden Ma yang memerintah Taiwan dengan nanti Presiden Tsai yang akan memerintah Taiwan. Sama juga dengan yang di Indonesia ketika Presiden Presiden SBY memerintah Indonesia dan kemudian Presiden Jokowi memerintah Indonesia. Kemudian sistem itu bekerja sama dalam suatu lingkungan tertentu. Tapi ada batasan masing-masing. Ya yang tadi. Contohnya kalau si DPR, MPR, apa tugas mereka? Ya mereka melantik presiden. Kemudian nanti mereka itu mengesahkan anggaran belanja negara. Kemudian mereka membuat undang-undang dan lain sebagainya. Ini contoh sistem politik menurut Aristoteles. Aristoteles ini adalah salah satu ahli ilmu politik. Dia hidup di zaman Yunani kuno. Dia membagi sistem politik itu berdasarkan 2 hal. Dia melihat siapa yang memerintah, lalu siapa yang mendapatkan keuntungan. Kalau seandainya yang memerintah itu cuma 1 orang dan yang mendapatkan keuntungan adalah yang memerintah, disebut tirani. Kalau yang memerintah itu 1 orang dan mendapatkan keuntungannya semuanya, itu disebut monarki. Kalau seandainya yang memerintah beberapa orang, terus yang mendapatkan keuntungan adalah yang memerintah saja, itu disebut dengan oligarki.
Kalau seandainya yang memerintah beberapa saja, kemudian yang mendapatkan keuntungan adalah semuanya, itu adalah aristokrasi. Ada lagi, kalau seandainya yang memerintahnya banyak, terus yang mendapatkan keuntungan itu adalah yang memerintah, disebut demokrasi. Kalau seandainya yang satu lagi, yang memerintah itu siapa? Banyak orang, terus yang mendapatkan keuntungan siapa? Semua orang, maka disebut dengan politi. Ini harus diingat-ingat ya, kadang mungkin akan muncul di dalam ujian nanti. Terus kita lanjut itu dengan istilah dalam sistem politik. Istilah dalam sistem politik setidaknya itu ada 3, proses, struktur, dan fungsi. Yang pertama itu adalah proses. Proses itu apa? Pola-pola sosial dan politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan-hubungan antara satu sama lainnya. Contohnya adalah hubungan antara Pak Presiden dengan Ketua DPR gitu. Jadi mereka kan punya lembaga masing-masing kan. Presiden itu adalah lembaga eksekutif. Ketua DPR itu adalah lembaga legislatif. Tapi mereka itu akan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Mereka nantinya akan membuat keputusan-keputusan yang mengikat seluruh masyarakat seperti dengan kebijakan-kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat. Dan keputusan-keputusan ini disebut juga dengan output dari sistem politik. Jadi, proses itu adalah pola-polanya, struktur itu adalah badan-badannya, fungsi itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Ini contohnya. Ini contoh sistem politik. Nah, ini kita ambil contoh itu adalah peningkatan gaji buruh migran di Taiwan. Gimana? People ini kan manusia. Manusia itu para buruh migran menginginkan gaji mereka naik. Lalu input, lalu mereka mengajukan ke gatekeeper. Gatekeeper ini contohnya adalah para organisasi-organisasi buruh migran. Jadi disampaikanlah oleh para buruh migran ke organisasi-organisasi buruh migran. Kemudian dari organisasi buruh migran ini disampaikanlah ke pemerintah Taiwan. Nanti setelah di pemerintah ini, maka akan mereka bicarakan. Kemudian kalau seandainya mereka setuju bagaimana dan sebagainya, keluarlah keputusan. Keputusan ini kita sebut dengan output yang nanti akan mempengaruhi ke masyarakatnya atau orang-orangnya. Lalu apa sih variabel-variabel sistem politik? Tahu tidak variabel? Variabel itu maksudnya adalah poin-poin penting. Apa sih poin-poin penting sistem politik? Setidaknya ada 4. Yang pertama itu adalah kekuasaan, cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya tadi itu adalah bagaimana cara untuk mencapai hasil agar gaji buruh migran di Taiwan itu naik. Cara-cara itulah yang disebut dengan kekuasaan. Apa yang dimiliki oleh buruh migran untuk menekan pemerintah Taiwan agar mereka mau menaikkan gaji buruh migran? Ya, karena orang Taiwan butuh pekerja dan orang Indonesia buruh migran merasa mereka perlu juga untuk disejahterakan, maka pada akhirnya di sanalah adanya kepentingan. Ada apa kepentingannya? Kepentingan itu apa? Kepentingan itu adalah tujuan yang ingin dikejar oleh pelaku-pelaku politik. Kalau tadi apa tujuannya?
Ya jelas, tujuannya adalah untuk kenaikan gaji buruh migran. Terus, yang ketiga ada yang namanya konsep kebijakan. Itu adalah hasil interaksi dari kekuasaan dan kepentingan. Kebijakan itu contohnya undang-undang. Ya, contohnya adalah akhirnya lahirlah keputusan bahwa gaji buruh migran di Taiwan itu naik dari yang sebelumnya ada. Kemudian itu yang keempat adalah tentang budaya politik. Orientasi subjektif individu terhadap sistem politik. Ini maksudnya adalah pandangan dari individu itu terhadap sistem politik seperti apa. Contohnya pendapat dari mbak-mbak dan mas-mas para buruh migran Indonesia tentang Taiwan gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang pendekatan dalam sistem politik. Apa tuh pendekatan? Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, yang membedakan kita ahli ilmu politik dengan orang yang tidak ahli ilmu politik adalah kita menganalisa peristiwa politik itu menggunakan pendekatan dalam ilmu politik. Profesor Miriam Budiarjo yang menulis modul kawan-kawan itu, beliau menyatakan bahwa pendekatan itu merupakan sebuah konsep teoritis yang menunjukkan cara atau alat yang dipergunakan untuk mengamati sebuah kegiatan dengan sudut pandang atau perspektif tertentu. Sedangkan Vernon van Dijk itu adalah salah satu ahlinya juga, menyatakan bahwa pendekatan itu adalah kriteria untuk menyeleksi masalah dan data yang relevan. Jadi ini nanti berhubungan dengan saat kawan-kawan menulis skripsi. Masih lama lagi ya, tapi ini penting. Saat teman-teman menulis skripsi, teman-teman harus menggunakan pendekatan untuk melihat masalah yang ada. Contohnya teman-teman ingin melihat masalah tentang buruh migran kaburan yang ada di Taiwan. Teman-teman harus menggunakan pendekatan tertentu untuk melihatnya gitu. Atau teman-teman ingin menganalisa tentang Taiwan, sistem pemerintahan Taiwan. Ya, teman-teman harus mempunyai pendekatan tertentu untuk menjelaskan gitu. Ini sebelum tahun 60 itu ada 3 pendekatan dalam sistem politik. Yang pertama adalah pendekatan normatif, yang kedua adalah pendekatan struktural, sedangkan yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Kalau pendekatan normatif itu lebih ke nilai-nilai yang diinginkan dalam masyarakat. Mereka lebih kepada mempelajari norma-norma dalam bentuk aturan-aturan dan hak serta kewajiban. Mereka beranggapan bahwa perubahan dalam masyarakat merupakan konsekuensi konflik dialektis di antara nilai-nilai dan gagasan yang ada dalam masyarakat. Apa maksudnya? Bahwa orang-orang pendekatan normatif itu lebih mempelajari norma-norma di dalam masyarakat lah gitu. Hak-haknya apa, kewajibannya apa gitu. Contohnya, orang-orang pendekatan normatif ini mempelajari tentang apa sih aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para buruh migran yang ingin bekerja di luar negeri. Apa hak-haknya, apa kewajibannya. Terus contohnya kayak kenaikan gaji buruh migran itu. Kalau orang normatif melihatnya bahwa itu merupakan konflik atau kepentingan, perdebatan dan kepentingan di antara nilai-nilai tadi, di antara aturan-aturan, hak-hak, serta kewajiban dari buruh migran itulah yang pada akhirnya menghasilkan keputusan kenaikan gaji buruh migran itu. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan struktural. Dalam 5 penekanan dalam pendekatan ini adalah legal formal, struktur-struktur institusional baru, kelompok, struktur dan fungsi yang membentuk sistem yang saling terkait
saling terkait, kemudian struktur dalam bentuk kelompok atau kelas. Jadi unit analisanya adalah masyarakat secara keseluruhan, bangsa-bangsa, dan juga unit makro. Tahu maksud unit analisa ini? Maksud unit analisa ini adalah apa sih yang mereka kaji gitu. Yang mereka kaji itu adalah masyarakat secara keseluruhan, terus bangsa-bangsa, terus unit makronya. Terus asumsi utama mereka adalah tentang pembangunan. Mereka menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan antara institusi pemerintahan dan perjuangan antar kelas ekonomi dan ekonomi dominan. Itulah yang menjadi hal-hal yang mereka pelajari oleh orang pendekatan struktural ini. Kemudian oleh orang-orang pendekatan perilaku, apa yang mereka pelajari? Yang pertama itu adalah tentang pendekatan perilaku ini melihat problema yang terkait dengan proses pembelajaran dan sosialisasi, motivasi, persepsi, sikap terhadap otoritas, dan pertimbangan lain. Unit analisanya adalah individu, yang mereka pelajari adalah individu dan kelompok kecil. Asumsi mereka itu lebih kepada rasa optimisme mereka percaya bahwa perubahan itu mungkin untuk dilakukan gitu. Setiap individu itu menginginkan perubahan dan perubahan itu mungkin untuk dilakukan. Kemudian pembangunan itu merupakan konsekuensi kebutuhan orang untuk pencapaian hal-hal yang mereka inginkan. Dalam hal ini adalah kalau seandainya mereka menginginkan contohnya para BMI, mereka percaya bahwa gaji mereka bisa naik. Jadi orang perilaku beranggapan bahwa ya karena pasti itu bisa dan akhirnya mungkin untuk dilakukan. Dan pembangunan itu atau ada proses yang mereka lalui pada akhirnya bisa untuk memperoleh apa yang diinginkan itu. Itulah pada akhirnya unit analisanya adalah individu dan kelompok kecil. Jadi Dila kembali menyatakan bahwa orang yang berpolitik bisa saja mempelajari tentang mungkin tenaga kerja yang ada di Taiwan dan sebagainya. Kemudian ada lagi pendekatan-pendekatan lain dalam ilmu politik, yaitunya pendekatan legal atau institusional, pendekatan perilaku dan pasca perilaku, pendekatan neo-marxis, pendekatan pilihan rasional, dan pendekatan institusionalisme baru. Ini akan kita bahas lagi. Yang pertama, pendekatan legal atau institusional. Fokus kajiannya yaitunya mereka lebih bersifat tradisional. Mereka cuma menggambarkan struktur politik formal tanpa berusaha membandingkannya. Jadi mereka itu cuma menggambarkan tentang contohnya pemerintahan Indonesia. Jadi pemerintahan Indonesia itu ada presidennya, di bawah presiden ada Pak Wakil Presiden. Setelah itu ada menteri-menteri, kemudian juga ada DPR, dialah yang mengatur atau memutuskan berbagai undang-undang dan sebagainya. Kemudian dia tidak menaruh perhatian pada organisasi informal. Jadi dia kalau pendekatan ini dia nggak membahas tuh tentang perkumpulan TKI, tentang perkumpulan BMI yang ada di luar negeri, itu tidak dibahasnya. Dan pendekatan ini tidak menguji kesesuaian yang tertuang dalam dokumen dengan kenyataannya. Jadi dia nggak melihat contohnya di dalam teori presiden itu tugasnya gini. Terus ternyata kenyataannya presiden itu tugasnya tidak begitu. Itu mereka nggak lihat itu gitu. Kemudian mereka cuma mempelajari evolusi institusi-institusi formal. Contohnya, mereka mempelajari tentang bagaimana MPR, DPR
sebelum kemerdekaan, terus zaman Soekarno, zaman Soeharto, dan sebagainya. Terus mereka mengkaji negara secara individual, satu persatu. Jadi sebenarnya kalau orang ilmu politik itu juga mempelajari tentang perbandingan antara sebuah negara dengan negara lain, contohnya perbandingan politik di Indonesia dengan perbandingan politik di Malaysia contohnya, dan sebagainya. Terus banyak nih ahli-ahli yang mengkritik pendapat legal institusional ini. Mereka bilang apa? Pendekatan legal atau institusional ini terlalu normatif. Terus mereka tidak membedakan antara fakta dan norma yang ada. Mereka mencampurkan saja, padahal fakta itu kan realita yang ada. Norma itu kan hal-hal yang seharusnya ada. Jadi kan berbeda. Kemudian pendekatan ini dinilai kebarat-baratan karena semuanya menggunakan ahli-ahli dan teori-teori dari barat. Itu mereka bilang kalau itu parokialisme atau etnosentrisme gitu. Kemudian ini pendekatannya bersifatnya statis karena hanya menggambarkan struktur formal tertentu saja. Kemudian yang kedua adalah pendekatan perilaku dan pasca perilaku. Kalau menggunakan pendekatan perilaku dan pasca perilaku itu mereka melihat tentang bagaimana kenapa sih orang melakukan tingkah laku politik tertentu gitu. Bagaimana dampaknya terhadap proses dan sistem politik. Prinsip utama pendekatan perilaku itu adalah menampilkan keteraturan, membedakan secara jelas antara norma dan nilai. Dia itu membedakan antara norma dan juga realita gitu. Jadi dia berlawanan, pendekatan perilaku ini berlawanan dengan pendekatan sebelumnya, yaitunya pendekatan legal atau institusional. Kalau legal atau institusional dia mencampurkan antara norma dan realita. Kalau pendekatan perilaku dan pasca perilaku dia tidak dia membedakan secara jelas antara norma dan realita tersebut. Kemudian yang ketiga, analisanya bebas nilai, maksudnya dia lebih bersifat ke peneliti tidak bisa memberikan pendapat tertentu tentang penelitian tersebut gitu. Kemudian dia bersifat sistematis dan cenderung teori building. Apa maksudnya? Dia itu udah ada hal-hal yang harus dia lakukan, terus semuanya harus berdasarkan untuk membuat teori. Sifatnya itu murni, bersifat kajian terapan, yaitunya mencari penyelesaian masalah dan penuntasan dan penentuan rencana perbaikannya. Jadi pendekatan perilaku ini melihatnya apa sih masalahnya, kemudian ini loh obatnya. Contohnya, mereka melihat tentang bagaimana sistem pemerintahan Soeharto berkuasa, Orde Baru berkuasa. Terus gimana sih dampaknya terhadap Indonesia secara keseluruhan. Ternyata terjadi masalah tahun 1998 kan, atau 1999. Akhirnya banyak krisis terjadi tahun 1997. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Soeharto harus turun. Itu adalah mereka bisa melihatnya dari pendekatan perilaku. Terus ada nih seperti pendekatan legal dan institusional tadi, pendekatan perilaku juga mendapatkan kritik. Kritiknya adalah datang dari orang pendekatan pasca perilaku. Apa aja yang dibilangnya? Yang pertama, orang pendekatan perilaku itu lebih bersifat steril karena menolak nilai-nilai atau norma-norma. Sedangkan kita butuh nilai dan norma itu, katanya. Terus tidak mempunyai relevansi dengan realitas politik. Kadang
orang-orang pendekatan perilaku ini tidak melihat realita yang ada, itu kata orang pasca perilaku. Terus katanya mereka itu terlalu konservatif karena menekankan kestabilan daripada gejala perubahan. Mereka lebih melihat kan ada masalah, gimana sih cara untuk menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya ini mereka lebih bagaimana menciptakan kestabilan supaya sistem politik itu stabil, supaya negara itu stabil. Jadi mereka nggak mau untuk berinovasi atau berubah. Selanjutnya ada pendekatan neo-Marxis. Tahu neo-Marxis? Jadi itu berasal dari pemikirannya Karl Marx. Pemikiran Karl Marx ini adalah salah satu ahli. Jadi dia berpendapat bahwa di dunia ini orang itu terbagi dua, yaitunya kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis itu siapa? Kaum borjuis itu adalah orang yang memerintah, orang kaya, memiliki segalanya. Sedangkan orang proletar itu adalah siapa? Orang pekerja. Contohnya, proletar itu adalah buruh migran. Borjuis itu adalah para bos-bosnya. Itu pemikiran dari Marx. Orang neo-Marxis ini melihat segala sesuatu itu secara holistik. Apa itu holistik? Holistik itu adalah keseluruhan gejala sosial. Mereka berpendapat bahwa keseluruhan gejala sosial itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain, khususnya keterkaitan antara politik dan ekonomi. Jadi politik dan ekonomi itu nggak bisa dipisah, mereka bilang. Pasti politik itu berhubungan dengan ekonomi, ekonomi itu berhubungan dengan politik. Nah, terus mereka bilangnya ekonomi merupakan faktor yang sangat penting dalam politik, tetapi bukan satu-satunya penentu politik. Mereka fokus analisanya atau yang mereka bahas itu lebih ke kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara dengan penekanan utama pada kegiatan negara. Kemudian tentang konflik kelas. Ya, konflik kelas itu ya tadi contohnya konflik antara kaum proletar dan borjuis. Contohnya, para pekerja tidak puas dengan gaji mereka. Akhirnya mereka ingin agar perusahaan menaikkan gaji mereka. Yang seperti itu pendekatannya neo-Marxis. Tapi orang-orang neo-Marxis itu beranggapan bahwa yang tadi gitu. Dan orang-orang mengkritik pendekatan neo-Marxis ini karena mereka cenderung hanya ngomong doang gitu. Mereka mengecam pendapat sarjana borjuis, tapi mereka nggak memberikan teori baru. Terus apa penyelesaiannya? Mereka nggak tahu mau menyelesaikan kayak gimana gitu. Terus mereka kurang melakukan penelitian empirik. Mereka lebih banyak memikirkan segala sesuatu itu dari buku yang kayak gitu. Terus yang ketiga, mereka dianggap sosiologi borjuis karena mereka kebanyakan itu adalah profesor-profesor dari kampus. Mereka lebih banyak berhubungan dengan orang-orang di kampus sebenarnya gitu. Jadi mereka tidak turun ke nyataan gitu. Terus ada lagi pendekatan selanjutnya, itu namanya adalah pendekatan pilihan rasional atau rational choice. Gimana nih pendekatan ini? Pendekatan ini menganggap bahwa manusia itu adalah makhluk rasional, jadi mereka akan mementingkan kepentingannya sendiri, terus mereka egois, terus mereka akan mencari cara untuk mencapai tujuannya secara efisien. Maksud secara efisiennya apa? Secara efisien ini adalah mereka itu akan melaksanakan cara-cara yang paling mudah untuk mencapai tujuannya. Kemudian untuk menentukan cara paling mudah untuk mencapai tujuannya, kan mereka harus membuat pilihan karena sumber yang mereka inginkan itu kan terbatas.
sehingga mereka akan menghitung untung ruginya. Dari sinilah mereka akan memutuskan pilihan rasional mereka setelah mereka memutuskan apa untung dan ruginya. Itulah kenapa disebut dengan pilihan rasional atau rational choice. Tapi orang mengkritik pendekatan ini. Kenapa dikritik? Karena orang beranggapan bahwa manusia itu tidak selalunya rasional dan sering tidak mempunyai skala preferensi. Preferensi ini maksudnya adalah pilihan. Kita bawakan saja ke diri kita sendiri. Contohnya, kadang kita membantu orang itu mungkin beberapa ada juga yang memikirkan ke untung ruginya, tapi kadang ada juga mereka yang nggak mikir untung rugi. Mungkin mereka berpikirnya, oh ya wes, itu adalah membantu orang itu baik, udah gitu saja gitu. Terus banyak juga ahli yang berpendapat bahwa teori atau pendekatan pilihan rasional itu terlalu berlebihan. Kan dia tadi bilang manusia itu mengejar kepentingannya sendiri, egois dan lain-lain. Kalau para pengkritiknya beranggapan bahwa manusia itu masih memiliki kok rasa kepeduliannya terhadap orang lain gitu. Kemudian ada satu lagi pendekatan, yaitu pendekatan institusionalisme baru. Ini mengkritik pendekatan sebelumnya. Orang institusionalisme baru itu beranggapan bahwa negara merupakan institusi sebagai institusi dan merupakan aktor tersendiri yang independen dan tidak mempresentasikan kelas atau kelompok yang berada di dalam masyarakat. Jadi mereka beranggapan bahwa negara itu bukan perwakilan kelompok tertentu, tapi perwakilan seluruh masyarakat. Terus mereka beranggapan bahwa institusi politik itu merupakan aturan permainan yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Jadi kalau kita melihat institusi politik, contohnya pemerintah atau contohnya negara. Negara itu bisa kita lihat dari berbagai hal. Mungkin kalau negara, pertama kita bisa melihat negara itu dari sisi kekuasaan yang dimiliki oleh partai-partai tertentu atau dan sebagainya. Mereka berpendapat bahwa institusi itu adalah tata tertib untuk mengatur perilaku sekelompok manusia dan suatu proses pembuatan keputusan yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Jadi mereka beranggapan bahwa apa sih gunanya institusi politik gitu. Dengan adanya institusi maka dapat dipastikan adanya aturan-aturan atau pola yang mengatur kehidupan bersama atau kepentingan kolektif yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, kita telah mempelajari semuanya. Apa yang telah kita pelajari? Itu adalah tentang pengertian ilmu politik, definisinya, bidang kajiannya apa, terus konsep-konsepnya, terus cakupannya. Diharapkan teman-teman bisa baca ulang lagi modulnya, terus memahami lagi. Kalau seandainya pertanyaan, silahkan untuk bertanya di grup kita. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf karena kemarin bermasalah dengan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.